Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mata kuliah pemrograman akuntansi 2 yang berjudul Sistem Penjualan Rumah di Kawasan Perumahan (KPR) berbasis Laravel. Yang terhormat kepada Bapak Salman Al-Fariji selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Alfia Handayani dengan NIM 11190847, Bella Octavia dengan NIM 11190795, Gina Sunia dengan NIM 11190461, Kansa Nabila dengan NIM 11190363, Neni Sitokomaria dengan NIM 11190031. Latar belakang. Pengembang rumah untuk membangun perumahan telah ditujukan dengan membangun ratusan, bahkan sampai ribuan rumah dalam satu komplek perumahan. Aplikasi Laravel digunakan untuk mendukung kegiatan tertentu sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Aplikasi Laravel untuk memudahkan dalam melakukan penyimpanan, penyajian data, dan informasi dengan akurat untuk keperluan yang diinginkan oleh pengguna tanpa adanya batasan waktu dan jarak. Pada aplikasi Laravel, waktu dan jarak tidak menjadi masalah karena aplikasi ini dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Karena berbasis web dan pelanggan akan dimudahkan dengan tidak perlu lagi datang ke tempat developer. Karena cukup dengan aplikasi Laravel yang dipandu oleh sales atau marketing. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sistem informasi berbasis website melalui program Laravel yang dapat membantu pengolahan informasi penjualan rumah di kawasan perumahan. Metode penelitian yang pertama yaitu metode pengumpulan data. Data rancang, bangun aplikasi supporting sales atau marketing, penjualan rumah yang akan dikembangkan melalui beberapa tahapan pengumpulan data. Pada tahap ini, proses pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan topik riset diperdalam dan didetailkan agar data dan informasi yang didapat valid dan benar-benar mendukung dalam riset ini. Teknik pengumpulan datanya yaitu yang pertama observasi, wawancara, dokumentasi, penulisan referensi, dan kemudian studi pustaka. Metode pengembangan software. Metode pengembangan sistem pada penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem website Laravel. Digunakan jika pengembang aplikasi dan pengguna aplikasi masih belum bisa mengidentifikasi kebutuhan aplikasi yang akan dikembangkan, sehingga pengembang aplikasi dan pengguna aplikasi duduk bersama untuk membicarakan kebutuhan apa saja dalam pengembangan aplikasi yang akan dibuat, sehingga aplikasi yang dibuat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna aplikasi. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Saudari Albi Handayani. Waktu dan tempat saya persilakan. Metode pengembangan software. Metode pengembangan sistem pada penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem website Laravel. Digunakan jika pengembang aplikasi dan pengguna aplikasi masih belum bisa mengidentifikasi kebutuhan aplikasi yang akan dikembangkan, sehingga pengembang aplikasi dan pengguna aplikasi duduk bersama untuk membicarakan kebutuhan apa saja dalam mengembangkan aplikasi yang akan dibuat sehingga aplikasi yang dibuat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna aplikasi. Kemudian ruang lingkup. Penulis mencoba meneliti sistem informasi yang telah berjalan yang nantinya akan dibangun sebuah sistem informasi yang telah berjalan. Sebuah sistem informasi yang interaktif dan informatif yang kurang lebih akan dapat mempermudah konsumen dalam pencarian perumahan. Landasan teori di sini ada pengertian sistem. Sistem informasi merupakan sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan. Kemudian pengertian informasi adalah data yang didapatkan dari lapangan untuk diolah dan dijadikan sebagai pengambilan keputusan. Kemudian pengertian sistem informasi. Sistem informasi merupakan sistem yang menyediakan informasi untuk
manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan. Peralatan pendukung di sini ada pengertian UML. Adalah suatu metode pemodelan secara visual yang berfungsi sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Kemudian use case diagram adalah suatu urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor. Use case dijalankan melalui cara menggambarkan tipe interaksi antara user suatu program sistem dengan sistemnya sendiri. Kemudian pengertian activity diagram. Activity diagram di sini adalah sesuatu yang menjelaskan tentang alir kegiatan dalam program yang sedang dirancang. Bagaimana proses alir berawal, keputusan yang mungkin terjadi, dan bagaimana sistem akan berakhir. Pengertian ERD adalah suatu model untuk menjelaskan mengenai hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek data yang memiliki hubungan antar relasi. Kemudian LRS, representasi dari struktur rekod-rekod pada tabel-tabel yang berbentuk dari hasil antar himpunan entitas. Kemudian sequence diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan interaksi objek dan mengindikasikan memberi petunjuk atau tanda. Kemudian pengertian HTML, bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web yang kemudian dapat diakses untuk menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web, internet, atau browser. Pengertian deployment diagram adalah pandangan yang terkait dengan penyebaran fisik aplikasi. Kemudian pengertian user interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan penggunaan user. Terus PHP adalah suatu bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat web dinamis, walau bisa juga digunakan untuk membuat program lain. Kemudian selanjutnya pembahasan yang akan dijelaskan oleh Kansa Nabila. Waktu dan tempat dipersilahkan. Pembahasan analisa kebutuhan software. Yang pertama, analisis sistem berjalan. Dimulai, pilih blok rumah. Rumah tersedia atau tidak? Jika tidak, pilih blok rumah. Kembali, jika tersedia, langsung bayar blocking fee. Nah, di sini ada pilihan bayar cash atau kredit. Jika cash, lengkapi berkas cash. Lalu berkas lengkap atau tidak? Jika tidak, lengkapi berkas cash. Jika lengkap, maka bayar DP lalu selesai. Untuk pembayaran kredit, lengkapi berkas kredit. Lalu, berkas lengkap atau tidak? Jika tidak, lengkapi kembali berkas kredit. Jika lengkap, bayar DP dan selesai. Yang kedua, alur oleh marketing. Dimulai, lalu menawarkan pilihan blok rumah. Minat atau tidak? Jika tidak, menawarkan kembali pilihan blok rumah. Jika minat, mencatat pilihan blok rumah dan menerima booking fee. Lalu menawarkan pilihan pembayaran cash atau kredit. Bayar cash atau kredit? Jika cash, lengkapi berkas cash, lalu menerima berkas pelanggan, dan mengirim data-data pelanggan ke pusat administrasi, lalu selesai. Jika kredit, lengkapi berkas kredit, lalu menerima berkas pelanggan, kemudian mengirimkan data-data pelanggan ke pusat administrasi, lalu selesai. Use case diagram. Di sini ada 3 aktor, yaitu ada customer, marketing, dan admin. Untuk customer, itu ada login, register, mengisi data diri, KTP, KK, nomor HP, email, dan NPWP. Memilih tipe rumah, melakukan booking fee dari upload bukti transfer, melakukan pembatalan booking, melakukan pembayaran, mendapatkan info pemesanan. Untuk aktor marketing, memberikan informasi, mengedit tipe rumah, menghapus tipe rumah, melihat tipe rumah yang sudah di booking atau belum di booking, melihat data customer yang sudah di booking, menyetujui berkas customer, melakukan cancel booking. Yang terakhir ada admin, yaitu verifikasi pembayaran user,
rekapitulasi kas PDF, rubah hak akses pengguna, mengirim struk pembayaran customer, melihat laporan booking fee per bulan atau per tahun, input kas masuk otomatis dari booking, input kas keluar, akun kas untuk menambahkan, mengedit, dan menghapus. Selanjutnya, activity diagram. Di sini ada aktivitas customer, marketing, dan admin. Dimulai dari customer, start, lalu login, lalu marketing memberikan informasi, memberikan penawaran dan rekomendasi, lalu customer lanjut atau tidak. Jika tidak, langsung ke end. Jika iya, customer mengisi data diri, memilih tipe rumah, tipe 36/90 atau tipe 26/72. Lalu melakukan booking fee. Selanjutnya melakukan pembayaran dan bukti transfer. Ada pilihan yaitu 15 tahun atau 10 tahun. Pengumpulan berkas dan mendapat info pemesanan. Untuk marketing, cek list rumah di sistem, melihat tipe rumah yang sudah atau belum di booking, melakukan pembatalan booking, menyetujui berkas. Untuk admin, merubah hak akses pengguna, rekapitulasi kas PDF, input kas keluar, akun kas bertambah, hapus atau edit, melihat data booking customer, lalu melihat berkas masuk, input kas masuk secara otomatis dari booking, menambahkan laporan booking fee per bulan sampai per tahun, lalu mengirim struk pembayaran customer yang akan dikirim ke customer. Lalu end. Design Entity Relationship Diagram atau disebut ERD. Nah, di sini ada customer, yaitu email, password, ID customer, nama, nomor HP, nomor KTP, alamat. Lalu melakukan booking. Ada tipe rumah, tanggal booking, DP, info verifikasi, sistem pembayaran. Lalu memiliki produk, harga, ID produk, gambar, jenis rumah, tipe, lokasi. Selanjutnya, logika record struktur atau disebut LRS. Di sini ada customer, ID customer, NM customer, jenis kelamin, telepon, alamat. Lalu pemesanan, ada ID pemesanan, ID konsumen, ID rumah, blok rumah, tipe rumah, nama pemesan, tanggal pesan, alamat. Lalu ada rumah, ID rumah, tipe rumah, blok rumah, harga jual. Lalu ada booking fee, ada ID booking fee, ID konsumen, NM konsumen, tanggal booking fee, DP. Lalu bukti transaksi, ada nomor transaksi, tanggal transaksi, jumlah bayar, keterangan. Spesifikasi file. Spesifikasi file merupakan penjelasan mengenai bentuk-bentuk file database yang digunakan untuk pengolahan proses sistem data. Adapun spesifikasi file dari sistem informasi penerimaan dan pengeluaran kas. Spesifikasi file data user. Yang A, nama database, KPR, nama file user, tipe file, file master, akses file random, panjang record 1916 bit, file key, user, table spesifikasi file data user. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bella Octavia. Waktu dan tempat dipersilakan. B. Spesifikasi file data akun kas. Nama database-nya KPR, nama filenya akun_kas, tipe filenya file master, akses filenya random, panjang rekodnya 541 byte, file cache-nya akun_kas. C.
Spesifikasi file data CAS. Nama database-nya KPR, nama filenya CAS, tipe filenya file master, akses filenya random, panjang recordnya 53 byte, file calnya CAS. D. Spesifikasi file data booking. Nama database-nya KPR, nama filenya booking, tipe filenya file master, akses filenya random, panjang recordnya 350 byte, file calnya booking. E. Spesifikasi file data password reset. Nama database-nya KPR, nama filenya password underscore reset, tipe filenya file master, akses filenya random, panjang recordnya 500 byte, file calnya password underscore reset. Setelah itu ada spesifikasi file data akun CAS, nama database-nya KPR, nama filenya rumah underscore detail, tipe filenya file master, akses filenya random, panjang recordnya 386 byte, file calnya rumah underscore detail. Ada lagi spesifikasi file data rumah tipe. Nama database-nya KPR, nama filenya rumah underscore tipe filenya file master, akses filenya random, panjang recordnya 1860 byte, file calnya rumah underscore tipe. Setelah itu ada spesifikasi file data booking status. Nama database-nya KPR, nama filenya booking underscore status, tipe filenya file master, akses filenya random, panjang recordnya 1340 byte, file calnya booking underscore status. Setelah itu ada spesifikasi file data status rumah. Nama database-nya KPR, nama filenya status underscore rumah, tipe filenya file master, akses filenya random, panjang recordnya 573 byte, file calnya status underscore rumah. Spesifikasi hardware dan software. Hardware-nya ada prosesor Intel Core i3 2.0 GHz, RAM-nya DDR3L 4GB, hard drive-nya 320 GB, ada standar mouse, keyboard standar, monitor resolusi, printer Epson. Nah, di bagian softwarenya itu ada sistem operasi Windows XP, XAMPP versi 7, web server Apache, database MySQL, PHP versi 5.0.1, dan ada browser Mozilla Firefox atau Google Chrome. Sequence diagram. Pertama itu ada user, di dalam user itu ada beranda, kemudian di dalam beranda itu ada dashboard. Nah, kemudian ada list rumah, di dalam list rumah itu kita memilih tipe rumah. Kemudian ada riwayat pemesanan, di dalam riwayat pemesanan itu kita memasukkan nama, memasukkan label, mengisi alamat, menginput DP, menginput cicilan, ada bukti transfer dan bukti pemberian statusnya. Kemudian simpan data. Setelah itu di dalam marketing, kita ada beranda, di dalam beranda itu ada dashboard, kemudian data master, di dalam data master itu ada data pengguna, data perumahan, dan data tipe rumah. Di dalam riwayat pemesanan, itu kita memasukkan nama, memasukkan label, mengisi alamat, menginput DP, menginput cicilan, bukti transfer, dan pemberitahuan status. Kemudian simpan data. Nah, setelah itu di sini ada admin. Dalam admin itu ada beranda, di dalam beranda itu ada dashboard, kemudian di dalam data master ada data pengguna dan data akun CAS. Kemudian ada list booking, di dalam list booking itu kita memasukkan nama, memasukkan label, mengisi alamat, menginput DP, menginput cicilan, bukti transfer, dan pemberitahuan status. Setelah itu ada rekapitulasi CAS. Di dalam rekapitulasi CAS itu ada kode CAS, nama CAS, jumlah, dan nota. Kemudian simpan data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Neni Siti Komaria. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Deployment diagram. Di sini ada developer PC, OP server pemrograman booking KPR, database KPR S2SAI Alam Indah Cikopo. Implementasi. Di dalam implementasi ada kode generation. Dalam pembuatan kode program sistem penjualan rumah di kawasan perumahan KPR berbasis Raravel,
Dibutuhkan serangkaian proses yang membutuhkan beberapa tools atau perangkat lunak yang digunakan seperti browser, edit text, web server, dan pengolahan data MSQL, serta yang lain-lain. Berikut contoh pemrograman operasi untuk login user, admin, marketing pada sistem penjualan rumah di kawasan perumahan KPR berbasis Laravel. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke Visual Studio Code. Di sini saya sudah masuk ke Visual Studio Code-nya. Lalu kita akan copy linknya. Kita akan masuk ke browsernya. Nah, di sini saya sudah masuk ke browsernya. Ini programnya, program Laravel. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menguji program untuk login admin. Nah, di sini kita akan masuk ke login. Karena saya di sini sudah membuat loginnya, karena saya sudah membuat email address-nya, jadi kita tinggal masukkan. Di sini ada email @argo.com. Di sini passwordnya kita ketik, lalu kita akan login. Nah, ini tampilan untuk admin. Di sini ada beranda, ada data master, ada list booking, ada rekapitulasi kas. Di dalam data master, di sini ada data pengguna. Nah, di sini list data-data pengguna. Nah, lalu kita akan masuk ke data akun kas. Untuk data akun kas tampilannya, lalu ke list booking, dan yang terakhir ada rekapitulasi kas. Kesimpulan. Dari hasil pembahasan yang ada pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pada perumahan Estusaya Alam Indah Cikopo, memudahkan perusahaan perumahan menyebarkan informasi perumahan, memudahkan pembeli melihat produk perumahan tanpa harus mendatangi tempat perumahan, memudahkan dalam proses pemesanan rumah. Saran. Untuk pengembangan lebih lanjut, maka penulis memberikan saran yang sangat bermanfaat dan dapat membantu manajemen, yaitu untuk mengoptimalkan pengguna komputer, dianjurkan untuk melatih dan membimbing user atau pegawai sebagai operator komputer. Sekian dari kelompok 6. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.